Al-ilmu nurun. Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu cahaya. Seperti halnya cahaya membuat kehidupan kita lebih mudah untuk kita jalani, karena gelap itu membuat kita lebih mudah untuk celaka. Dan cahaya itu menerangi. Ini kalau gelap semua dan gak ada lampu satupun, mungkin kita jalan tertabrak sama tiang. Tapi sebab karena ada lampu, oh tiang di situ, saya harus lewat sini. Oh tangganya 20 cm, berarti saya harus turunnya 2/20 cm. Karena kalau gak ada lampu, kita pasti kesulitan hadirin. Dan gak ada cahaya, kita juga pasti kesulitan. Iman dan ilmu itu ibarat cahaya, dia menerangi kehidupan. Nomor 3, poin nomor 3 dari ayat ke-41. Filter pelindung untuk diri kita, bahwa yang melindungi hanya Allah. Wasilah-wasilahnya circle yang salih. Support system dalam kebaikan, bukan hanya untuk gaya-gayaan. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi kita punya filter sendiri. Kita punya filter untuk pergaulan, pertemanan, persahabatan, lingkungan, sosial media. Intinya untuk kebaikan, bukan untuk hanya gaya-gayaan. Poin 42, sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah, dan dialah Allah maha bijaksana lagi maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah tahu segala-galanya, bahkan apa yang kita sembunyikan di hati, di feed, yang diarsipkan dari postingan-postingan itu kan Allah juga tahu. Dan Allah tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang asli, mana yang palsu. Allah tahu segalanya. Maka pilih Allah dulu. Kalau kita mencari solusi, mencari apapun di tempat selain Allah, nanti gak dapat solusi terbaik. Karena pilih Allah dulu sebelum memilih yang lain. Bijaklah dalam pilihan, Allah selalu memberi jalan terbaik. Jangan memaksakan sesuatu yang mungkin buruk bagi kita, karena Allah yang lebih tahu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita benci sesuatu tapi itu yang terbaik. Boleh jadi kita suka sesuatu tapi itu yang buruk. Allah lebih tahu yang terbaik daripada diri kita sendiri. Hadirin sekalian, Nabi juga pernah bilang, ihfadillah yahfazka, jaga Allah nanti Allah menjagamu. Maksudnya gimana? Jaga Allah dulu deh. Lakuin apa yang Allah suka, nanti Allah juga berikan apa yang kita suka. Ihfadillah tajidhu tujahak, jaga hak-haknya Allah, tunaikan hak-haknya Allah, nanti kita akan dapat Allah menjadi pelindung buat hidupnya kita. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta hanya minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau kamu memohon pertolongan, mohon pertolonganlah hanya kepada siapa? Allah. Nabi juga yang pernah bersabda, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris, semangat. Ala ma yanfa'uka, kejar yang bermanfaat buat kita. Wasta'in billah, banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Ayat 43. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, tetapi tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ilmu itu kunci untuk memahami ayat, untuk memahami Quran, untuk memahami apa maunya Allah, untuk memahami kondisi keadaan dan apa yang dibutuhkan. Semuanya butuh ilmu. Lebih-lebih dalam bahasa akademis butuh riset, diriset. Siapa-siapa yang bergerak berjalan by data, dia lebih mudah mendapatkan panduan daripada berdasarkan asumsi semata. Makanya bergerak based on data lebih mudah daripada bergerak berdasarkan asumsi semata. Bergerak berdasarkan data, dia jadi lebih memudahkan. Karena asumsi kita bisa benar bisa salah, tapi kalau berdasarkan data, insya Allah data itu lebih mudah jadi acuan. Oh ternyata jumlah laki-lakinya 70%, perempuannya 30%. Oh ternyata jumlah usianya, dari data aja kita bisa tahu kan kebutuhannya. Rentang usianya ternyata 50-60. Itu kan udah beda sama ternyata usianya adalah 17 sama 35. Itu juga udah beda kan pasti. 17-35 kebutuhan mereka terhadap eksistensinya, feeding egonya, mereka butuh sosial media, mereka butuh juga validasi sosmed misalkan secara umum ya. Lalu mereka butuh eksis, mereka butuh bahas
tentang apa? Cari karakter diri, jati diri, cinta, karir. Sedangkan yang 50-60 bahasannya itu atau bukan? Bahasannya apa? Bahasannya persiapan alam kubur, alam barzah, kematian, dan tema-tema sejenis. Nah makanya kan riset itu tuh bagian dari ilmu. Ilmu tuh cabangnya banyak ya. Riset salah satunya. Bagus sekali kalau kita nanti meriset apa yang dibutuhkan. Lalu kemudian dari riset itu nanti kita bisa apa, kita melakukan apa. Lebih mudah daripada yang ngawang-ngawang gitu, lebih mudah. Based on data analitik. Ilmu adalah kunci. Ilmu adalah kunci. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan seperti itulah kami buat perumpamaan untuk manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Orang berilmu tuh faham. Orang berilmu melihat satu kejadian, dia faham. Pernah ada kejadian di sebuah desa, gunung itu seperti dipotong oleh malaikat lalu dipindahkan menimpa desa tersebut sehingga tidak tersisa apapun. Ternyata dikisahkan desa itu 5M, Molimo, yang mendem, ya madon, ya mabuk. Terus 2M-nya lagi apa gitu? Ya mabuk, ya judi, ya zina, maling, main, semuanya pokoknya tuh. Akhirnya dari itu semua jadi pelajaran buat kita. La, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yaqiluha illa al-alimun. Tidak ada yang bisa memahami kecuali orang berilmu. Makanya orang berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Karena ilmunya membuat dia faham apa yang mesti dilakukan. Bahkan dalam kitab, judul kitabnya itu Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fil Adabil Alim wal Mutakallim, dijelaskan Imam Ibnu Jamaah, orang berilmu itu seperti kedudukannya itu tinggi ya. Seperti bintang-bintang di langit, tinggi sekali. Orang berilmu juga jadi pewaris para nabi, mulia. Itu orang-orang berilmu. Makanya juga Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, meninggikan beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Punya ilmu, nanti diangkat derajatnya sama Allah Azza wa Jalla. Hadirin, yang kedua, di antara hikmah-hikmahnya tentang permisalan-permisalan yang buruk dan hanya orang-orang berilmu yang bisa memahami, karenanya jadikan semua hidup kita hal yang manfaat. Bukan hanya sekedar scroll media sosial untuk hiburan semata, tapi cari sosial media atau jadikan sosial media sebagai alat memperkuat iman, menambah ilmu. Begitu hadirin. Kita punya sosmed nih. Masing-masing kita kan hari ini punya sosial media, baik di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, ataupun di sosmed yang lain. Maka gunakan sosmed itu untuk menambah ilmu, memperkuat iman. Dengan kita bersosmed, jadi nambah ilmunya. Dengan bersosmed, jadi ngerti amalan-amalan mana yang mesti kita amalin. Dengan bersosmed, kita jadi tahu, oh ternyata begini ya. Lalu berusaha mengamalkan dengan perlahan-lahan. Nah jadikan sosmed itu sebagai gudang amal salih, gudang ilmu buat kita. Bukan hanya sekedar hal-hal yang nantinya ujung-ujungnya sia-sia, tapi jadi pahala jariah dan menambah ilmu serta memperkuat iman. Jadiin amal salih untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk sempurnanya Islam seseorang ketika kita ninggalin sesuatu yang tidak manfaat. Makin kita ninggalin sesuatu yang enggak manfaat, makin Allah nanti bantu kita untuk bertemu sama sesuatu yang banyak manfaat. Nggak ada dosa, ada nggak? Kayaknya kalau dosa kita semua mah insya Allah tiap hari berbuat dosa. Tapi gimana caranya kita nyedikitin dosa dan memperbanyak hal yang manfaat. Itu hadirin. Rendah hatilah dalam belajar, jangan sombong. Makin banyak belajar, makin sadar kita banyak kurangnya. Belajar itu lewat beragam. Sekarang apalagi?
Belajar bukan cuma lewat datang ke masjid, majelis-majelis ilmu. Sekarang kemasannya itu banyak. Di beberapa kota-kota besar tuh sudah berganti. Artinya berganti itu maksudnya, iya berganti dari yang mungkin dulunya dari rumah ke rumah, majelis taklim ke majelis taklim. Sekarang kajiannya sudah di packaging, lebih kekinian dengan di ballroom, dengan beberapa equipment gitu. Kajian-kajian di ballroom lebih ramai dibanding kajian-kajian di masjid. Dan nggak apa-apa, dunia kan berjalan sesuai dengan zamannya, masanya. Zamannya kita sama zamannya anak-anak kita tuh pasti berbeda. Jangan samakan. Kalau hari ini mungkin orang melihat datang ke kajian dengan packaging yang keren, itu satu hal yang oke untuk zaman mereka dan suka dengan hal itu. Itu pun nggak apa-apa. Ketika seseorang datang ke kajian, mereka memang suka dengan hal itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa hadirin. Kita punya zaman kita masing-masing. Kalau memang zamannya sekarang adalah dengan packaging demikian, nggak apa-apa daripada nggak ngaji sama sekali. Jadi makin hari kita harus terus belajar, melihat keadaan, melihat zaman. Dakwah juga sekarang mudah-mudahan bisa lebih banyak yang mengakses ketika main sosmed ketimbang tidak. Maka semoga juga ada pihak-pihak yang turut andil saling mensupport satu sama lain dalam perihal tersebarnya ilmu dan yang lainnya. Karena banyak sekali guru-guru kita yang hebat dan potensial, ilmunya masih terbatas diakses oleh yang hadir saja. Padahal sebenarnya ilmunya itu bisa diluaskan kepada yang belum hadir. Padahal Nabi SAW juga pernah bilang ketika khutbah wada di haji wada, Nabi bilang hendaknya yang datang itu memberitahu kepada yang tidak datang. Hendaknya yang hadir memberitahu kepada yang tidak hadir. Hadis sahih riwayat Muslim. Gimana cara memberitahu kepada yang tidak hadir? Share. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Gimana caranya memberitahu kepada yang gak hadir? Share. Ada tombol klik tuh bukan cuma sekedar tombol, tapi dia berubah jadi pahala yang besar kalau kita klik. Cuma sekedar share. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun cuma nge-share. Share tuh pahalanya besar banget. Begitu hadirin. 44. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi dengan kebenaran. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang beriman. Makna hidup dunia diciptakan untuk tujuan yang besar, bukan cuma sekedar tempat untuk gaya-gayaan, untuk main sombong-sombongan ataupun yang lain. Tapi dunia diciptakan oleh Allah untuk sesuatu yang besar. Allah ciptakan langit bumi dengan kebenaran. Untuk ditadaburi, ditafakuri, dipelajari. Makin bersyukur melihat tanda-tanda kebesaran Allah, alam semesta, teknologi, kehidupan. Kalau orang-orang yang nggak tahu, dia bilang itu pesawat beratnya berton-ton kok bisa terbang melayang. Pasti ada jinnya tuh. Kalau orang nggak tahu bisa bilang gitu. Sekarang di Amerika atau di tempat-tempat yang lain di negeri-negeri Eropa, taksi tanpa supir. Taksi tanpa supir. Pesan dari aplikasi, mobilnya datang. Tanpa supir. Terus gimana bukanya? Pencet dari tombol aplikasi. Klik. Pintunya baru terbuka. Setelah itu kita masuk, tutup, pencet di situ. Start. Tet. Mobilnya jalan nganterin ke tempat kita. Di China, di Hong Kong, di beberapa tempat. Itu yang nganter udah bukan manusia, robot. Kita pesen food kayak sejenis ojek online gitu. Kayak GrabFood atau GoFood gitu. Yang nganter udah mesin hadirin. Kalau hari ini yang ngantar manusia, yang ngantar mesin. Benar-benar mesin, yang ngantar mesin. Keren banget. Terus dia bisa masuk ke lift dengan sendirinya. Mesin itu bisa tahu lantai keberapa, dia bisa masuk lift dengan sendirinya, dia turun lagi ke lobby. Sekeren itu loh. Terus kita di sini masih ngeributin tentang sesuatu yang nggak semestinya harus kita ributkan. Jangan buang-buang waktu. Dunia udah berubah jauh sekali hadirin. Dunia sudah berkembang pesatnya bukan main. Ayo hadirin, dunia udah berkembang pesatnya bukan main. Dunia Allah ciptakan dengan beragam macam teknologi ini untuk kita nikmati.
Ya bismillahirrahmanirrahim, ayo. Gunakan sebaik mungkin semua teknologi, semua kenikmatan dunia yang lagi Allah titipkan. Ini kan tanda-tanda kebesaran-kebesaran Allah yang harus kita lihat. La ayatal lil mu'minin. Orang-orang mukmin itu mengambil setiap hal ayah sebagai ayat. Ayat itu apa? Dilihat, ditadaburi, dipedomani, dipegang, dijadikan acuan hidup. Itu. Gak boleh sembarangan kita. Sebagai orang beriman cuma lihat, oh begitu, udah selesai. Oh pohon pisang udah selesai. Oh pohon kelapa udah selesai. Enggak. Ditadaburi. Ternyata di balik kelapa itu semuanya bermanfaat ya. Airnya kelapa manfaat. Yang putih-putihnya itu daging kelapanya manfaat. Batok kelapanya manfaat. Sabutnya bermanfaat. Nah, nanti semuanya. Sampai pun daun-daun kelapanya manfaat buat sapu lidi. Sampai pun semuanya tuh manfaat. Orang beriman tuh melihat itu sebagai tanda kebesaran dari Allah Azza wa Jalla. Melihat alam semesta, semua itu bukti kekuasaan Allah. Jangan sekedar terpukau aja, tapi lihat tadaburi. Lalu bersyukur pada Allah dengan semua nikmat yang hari ini Allah telah beri. Allah tuh ngasihnya besar banget jemaah. Teknologi nih semuanya nih. Semua adalah based on teknologi. Hari ini kita belajar juga based on teknologi. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram ada yang di KRL, dengerin lewat headset, di kendaraan motornya ataupun yang lain. Ada yang di kantor, ada yang mungkin udah sampai kantor tapi masih ditutup. Lalu kemudian live streaming gitu, ada yang lagi jogging mungkin sambil jogging sambil dengerin kajian. Atau lagi nyiapin atau lagi santai, lagi tidur misalkan. Semuanya itu kan based on teknologi. Kita di mana, dia di mana, tapi nyampe kok ke kita. Sampai bahkan ke gadget handphone kita. Semuanya teknologi. Teknologi hadirin. Gunakan teknologi untuk sebaik-baiknya kegunaan. Iman itu juga dibantu lewat refleksi, melihat kebesaran Allah, lalu tanyakan apa kontribusi kita untuk agama Allah. Sini bisa apa ya untuk agama Allah? Saya cuma bisa bersih-bersih, ya ikutlah bersih-bersih masjid. Saya cuma bisa nganter beras, ikutlah. Saya cuma bisa ngaji, berangkatlah ngaji. Saya cuma bisa nyumbang harta, sumbanginlah harta. Saya cuma bisa wakaf tanah, wakafin tanahnya. Saya cuma bisa minjemin mobil, pakai mobilnya. Pinjamkan, wakaf manfaat. Wakaf kegunaan. Saya cuma bisa mendoakan, ya udahlah, doain aja enggak apa-apa hadirin. Itu seminim-minimal. Apapun yang bisa kita ikhtiarkan, yang penting ikhtiarin aja. Apapun peran kita, dan gak ada manusia yang gak punya peran. Tiap kita tuh punya peran di bidang kita masing-masing. Sekarang kalau bertanya, sekarang untuk Islam saya bisa apa? Ya sebisanya. Apa yang bisa? Lagi-lagi ini materi lama, yang harta dengan harta, yang tenaga dengan tenaga, yang ilmu dengan ilmu, yang skill dengan skill. Dan semua hal yang bisa kita pakai untuk kebaikan, pakai untuk kebaikan. Terakhir, ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan laksanakan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu penjaga moral. Salat itu penjaga moral. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan salat kita terjaga dari sifat keji dan mungkar. Maka jangan skip salat. Karena salat itu menjaga diri dari yang buruk, menjaga diri dari hal yang gak Allah suka, termasuk menjaga diri dari toxic lifestyle. Salat. Tapi saya kayaknya gak pantas salat. Nah, kalau kita ngerasa diri kita gak pantas untuk menunaikan salat, tetap aja salat. Saya gak tahu siapa yang nanti bakal nonton video ini, tapi cuma mau bilang salat aja. Walaupun kita lagi malas-malas banget, salat aja hadirin. Walaupun kita lagi gak enak badan, sakit sekalipun tetap salat. Walaupun kita lagi berada pada situasi dan kondisi seperti seolah kok salat saya yang sudah saya rutinkan malah membuat saya kian terpuruk, tetap aja salat. Salat aja. Gak mungkin Allah nanti meninggalkan orang-orang yang menjaga konektivitas. Gak mungkin Allah tidak menjaga orang-orang yang menjaga konektivitasnya sama Allah. Jadi bukan cuma sinyal wifi doang yang harus kencang. Tapi koneksi kita sama Allah juga harus kencang, kuat.
Dan itu dijaga lewat sholat. Tunaikan sholat, jaga sholat. Jangan sampai ninggalin sholat, karena kalau kita ninggalin sholat sama dengan kita meninggalkan Allah. Kalau Allah ditinggalin, siapa lagi yang bisa nolong hidupnya kita kalau bukan Allah? Ya kan? Jangan tinggalin sholat.